Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 12 ayat 1, Saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Pergilah. Permintaan yang mudah dimengerti, Saudara. Sangat sederhana dan mestinya bisa dijalankan. Tetapi tidak semudah kedengarannya. Kita pasti bertanya, pergi kemana? Bertemu siapa? Berapa lama di sana? Dan bagaimana selanjutnya? Saudaraku, itulah sederet pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Saudara dikasihi Tuhan, setelah semuanya jelas dan ada kepastian, baru orang berani mengambil keputusan. Abraham diminta pergi, Saudara. Dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 ini, Saudara, kita membaca Tuhan meminta kepada Abraham untuk pergi. Bukan pergi untuk sementara dan kemudian bisa pulang lagi. Perintah Tuhan adalah pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan rumahnya, sanak saudaranya, dan kampung halamannya. Berat permintaan ini, Saudara. Tidak mudah untuk langsung menjawab ya. Abraham orang yang taat, Saudara. Jarang orang seperti Abraham. Taat sepenuhnya, tanpa keraguan sedikit pun. Ia tidak berargumentasi, Saudara. Bertanya jawab dengan Tuhan. Mengapa ia harus meninggalkan semuanya? Apa maksud Tuhan di balik semuanya itu? Apakah memang tidak ada cara lain untuk memberkatinya, Saudara? Abraham tunduk kepada kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Tuhan Yesus memberi perintah yang sama kepada setiap kita. Perintah Yesus sebelum terangkat ke surga. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita baca dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, kita perhatikan kata Tuhan Yesus sebelum dia memerintahkan kita pergi. Ada kalimat, karena itu. Kita perlu mendalami diksi atau ungkapan karena itu. Saudara, pada ayat sebelumnya, Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya yang memegang segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan oleh karena itu, Tuhan Yesus meminta kepada kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-Nya. Saudara, Tuhan Yesus penentu hidup kita di bumi dan di sorga. Jelas sekarang, saudaraku, hanya Tuhan Yesus satu-satunya penentu hidup setiap manusia. Jika kita ingin bahagia, baik di surga maupun di bumi, maka kita tidak ada lain jalan kecuali kita harus jadi murid-Nya. Lebih jauh dari itu, saudara, kita diminta menjadikan semua bangsa murid-Nya. Apa yang dimaksud menjadi murid-Nya? Sama seperti seorang murid yang tunduk dan taat kepada gurunya. Begitu juga ya Tuhan Yesus meminta dari kita. Kita harus memperhatikan perintah-perintah-Nya.
Kita tidak boleh mengabaikan larangan-larangannya, saudara. Pendek kata, setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kita harus selaras dengan kehendak-Nya. Kehendak Tuhan dinyatakan melalui firman-Nya. Jika kita mau menjadi murid-Nya, kita tidak boleh lagi bertindak semau kita, saudara. Taat dan tunduklah kepada Tuhan Yesus. Jadilah murid-Nya, dan juga jadikanlah segala bangsa murid-Nya. Haleluya.